Sistem pernafasan ikan. Hewan vertebrata telah memiliki sistem sirkulasi yang fungsinya antara lain untuk mengangkut gas pernapasan atau O2 dari tempat penangkapan gas menuju sel-sel jaringan. Begitu pula sebaliknya, untuk mengangkut gas buangan atau CO2 dari sel-sel jaringan ke tempat pengeluarannya, ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedang bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Jika diperhatikan, ikan dalam kolam, mulut ikan yang sedang berenang selalu membuka dan menutup. Demikian juga, tutup insangnya selalu membuka dan menutup. Mengapa demikian? Gerakan mulut dan tutup insang menunjukkan bahwa ikan sedang bernafas. Pada waktu mulut terbuka, air masuk ke dalam mulut dan tutup insang menutup. Oksigen yang ada dalam air akan berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat pada lembaran insang. Demikian juga, karbon dioksida dari pembuluh darah akan berdifusi ke dalam air. Bila mulut tertutup, tutup insang terbuka, maka air keluar. Alat pernapasan tambahan. Alat pernapasan tambahan biasanya digunakan di daerah miskin oksigen atau daerah yang airnya surut. Arborescens merupakan organ pernapasan tambahan yang terletak di bagian atas rongga insang dan berbentuk seperti bunga karang. Sel permukaan organ ini tipis dan terdapat banyak kapiler darah. Contoh ikan yang mempunyai arborescens adalah ikan lele, ikan gabus, dan ikan betok. Labirin. Ikan yang hidup di lumpur atau di rawa memiliki lipatan-lipatan yang tidak teratur pada rongga insang. Lipatan-lipatan ini disebut labirin. Labirin berfungsi menyimpan udara cadangan untuk bernafas. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah ikan gabus, gurami, dan ikan betok. Gelembung gas atau gelembung renang. Gelembung renang berfungsi untuk mengatur tubuh ikan saat mengapung di dalam air, karena dengan alat itu, ikan dapat menyesuaikan volume tubuh dan berat jenisnya dengan kedalaman air yang direnanginya, sehingga ikan dapat tetap mempertahankan posisinya tanpa harus berenang secara terus-menerus. Gelembung renang juga berfungsi sebagai ruang untuk beresonansi dalam menghasilkan atau menerima suara. Contoh ikan yang mempunyai gelembung gas atau gelembung renang adalah ikan arapaima. Paru-paru. Ikan yang memiliki paru-paru juga memiliki insang sebagai alat pernapasan. Organ ini digunakan pada saat ikan berada di luar air atau berada di kondisi air surut. Contoh ikan yang mempunyai paru-paru adalah African lungfish dan Australian lungfish. Sebagai tambahan, ada ikan yang tidak memiliki alat pernafasan tambahan, tetapi menggunakan lendir untuk bernafas di luar air. Cara kerjanya adalah oksigen berdifusi dengan lendir lalu mengalir ke insang dan juga diserap oleh kulitnya. Contoh ikan yang menggunakan lendir untuk bernafas adalah ikan belut dan ikan tembakul. Fase pernafasan pada ikan. Fase inspirasi. Gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, setelah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar mulut. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Fase ekspirasi. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup. Insang kembali ke kedudukan semula, diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini, terjadi pertukaran udara pernapasan, darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Pada fase inspirasi, O2 dan air masuk ke dalam insang. Kemudian, O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Sistem pernapasan pada ikan bertulang sejati.
Salah satu contoh ikan bertulang sejati yaitu ikan mas. Insang ikan mas tersimpan dalam rongga insang yang terlindung oleh tutup insang atau perkulum. Insang ikan mas terdiri dari lengkung insang atau gill rakers yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih. Gigi-gigi insang atau gill arch yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang, dan filamen atau gill filamen atau lembaran insang. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapil darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Gas O2 diambil dari gas O2 yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung. Dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Sistem pernapasan pada ikan bertulang rawan. Insang ikan bertulang rawan tidak mempunyai tutup insang atau operkulum. Misalnya pada ikan hiu. Masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Jika dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah, sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya inilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanannya naik, celah mulut tertutup sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses ekspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Sistem pernapasan pada ikan paru-paru atau dipnoid. Pernapasan ikan paru-paru menyerupai pernapasan pada amfibia. Selain mempunyai insang, ikan paru-paru mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pulmosis. Pulmosis banyak dikelilingi pembuluh darah dan dihubungkan dengan kerongkongan oleh ductus pneumatikus. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, sekaligus memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapil darah. Ikan paru-paru hidup di rawa-rawa dan sungai. Ikan ini mampu bertahan hidup walaupun airnya kering dan insangnya tidak berfungsi, karena ia bernapas menggunakan gelembung udara. Ada 3 jenis ikan paru-paru di dunia, yaitu ikan paru-paru Afrika, ikan paru-paru Amerika Selatan, dan ikan paru-paru Queensland di Australia.